Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akutabilitas publik. Jadi untuk di sesi kali ini, jadi kita akan membahas terkait dengan di pokok bahasan penurunan nilai aset. Apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita untuk terkait dengan di penurunan nilai aset di sini? Itu mahasiswa diharapkan mampu memahami terkait dengan di penyajian serta pengungkapan untuk penurunan nilai aset itu sendiri. Maka di dalam penurunan nilai aset yaitu di bab 22 Kitab SK Kitab yang bisa Anda buka di halaman 85. Jadi untuk ruang lingkup dari pokok bahasan ini, jadi kerugian penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat aset melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali. Jadi hal ini terjadi itu berarti ketika nilai tercatat asetnya itu melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali. Jadi misalnya aset itu tercatat misalnya 10 juta, tetapi nilai yang dapat diperoleh kembali itu hanya 5 juta. Jadi maka ada penurunan nilai aset yaitu sebesar 5 juta yang dalam hal ini diakui sebagai kerugian. Jadi makanya di dalam bab ini harus diterapkan dalam akuntansi untuk penurunan nilai semua aset. Jadi kecuali aset yang muncul dari imbalan kerja yang nanti dibahas untuk di bab selanjutnya. Penurunan nilai. Jadi penurunan nilai itu terjadi yang pertama itu adalah untuk pinjaman yang diberikan dan piutang. Jadi penurunan nilai pinjaman dan piutang dinilai sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi berapa sih besarnya? Jadi penurunan nilai pinjaman dan piutang itu adalah sebesar estimasi atau perkiraan kerugian yang tidak dapat tertagih atau ditagih dari yang diberikan pinjaman atau yang diberikan utang. Itu masuk di penurunan nilai pinjaman dan piutang. Yang kedua adalah persediaan. Jadi dalam persediaan itu terjadi, jadi penurunan di persediaan itu terjadi sebagai konsekuensi ya penilaian berdasarkan harga jual dikurangi dengan biaya menyelesaikan dan menjualnya. Jadi untuk persediaan itu di sini, untuk perhitungannya dalam kaitannya penilaian nilai itu adalah harga jual dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Yang kedua, pemulihan penurunan nilai ya diakui maksimal sebesar rugi yang telah diakui. Jadi berapa sih jumlah yang boleh diakui terkait dengan di penurunan nilai di persediaan itu adalah sebesar rugi yang telah atau yang pernah diakui. Itu terkait dengan di penurunan nilai untuk dalam hal persediaan. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah aset lain. Jadi selain pinjaman dan piutang, kemudian ada persediaan, kemudian di aset lainnya. Seperti apa untuk di aset lainnya? Jadi entitas harus menilai. Jadi menilai pada saat setiap tanggal laporan. Jadi pada saat setiap tanggal laporan itu entitas harus menilai apakah terjadi penurunan nilai aset atau tidak. Jadi apakah terjadi indikasi bahwa ada aset yang turun nilainya? Nah, itu, jadi setiap tanggal laporan. Kemudian yang kedua adalah kerugian penurunan nilai dan pemulihan kerugian diakui dalam laporan laba rugi. Jadi selisih nilai tercatat aset dengan nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual. Nah itu. Jika ada indikasi, entitas harus mengestimasi nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual aset tersebut. Nah, itu terkait dengan di aset lain. Kemudian, pemulihan penurunan nilai tidak boleh melebihi nilai yang telah ditentukan. Ya, indikasinya, jadi sumber
informasi eksternal ataupun sumber informasi internal. Nah, itu terkait dengan di penyajian dan penyajiannya. Lalu bagaimana pengungkapannya? Jadi pengungkapan untuk penurunan nilai itu di dalam kitab SHK Etap, jadi bab 22 dijelaskan bahwa entitas harus mengungkapkan untuk masing-masing kelompok aset sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode dan pos dalam laporan laba rugi di mana kerugian penurunan nilai tersebut termasuk di dalamnya. Yang kedua, jumlah dari pemulihan kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode dan pos dalam laporan laba rugi di mana kerugian penurunan nilai tersebut dipulihkan. Maka dari itu, entitas harus mengungkapkan informasi yang disyaratkan di atas, yaitu jumlah kerugian dan jumlah dari pemulihan. Jadi untuk setiap kelompok aset yang pertama adalah pinjaman yang diberikan dan piutang. Nah, itu jadi pinjaman ya yang diberikan dan piutang itu juga ada penurunan nilai. Kemudian persediaan. Ada lagi yang ketiga adalah di aset tetap. Dan yang keempat adalah properti investasi. Yang kelima ada aset tidak berwujud. Dan yang keenam ada investasi pada entitas asosiasi. Dan yang ketujuh ada investasi pada joint venture. Jadi itu adalah kelompok aset, 7 kelompok aset yang dimungkinkan yang harus diungkapkan informasi terkait dengan di penurunan nilai. Untuk lebih jelas, ya, lebih komplit, silakan Anda baca di dalam kitab SHK Etap, yaitu bab 22 terkait dengan di penurunan nilai. Ya. Sekian, semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan memberikan penjelasan ya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.